Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggun Meganita dari kelas Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Pemberdayaan gaya organisasi akan keagamaan seperti Muhammadiyah akan berbeda dengan yang ditampilkan oleh organisasi non-agama. Perbedaan versi Muhammadiyah tampil dalam wajah pengkaderan. Untuk dapat memperdayakan ekonomi lewat pengkaderan tentunya diperlukan suatu strategi. Upaya pemberdayaan Muhammadiyah di bidang ekonomi ditempuh dengan menggunakan strategi pemberdayaan sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi umat pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju keswadayaan dan kemandirian. Setiap ranting sekurang-kurangnya sudah mempunyai amal usaha yang berwujud pengajian, kursus berkala, musola, dan jamaah. Oleh sebab itu, upaya membangun kekuatan ekonomi warga Muhammadiyah haruslah dimulai dengan berbasiskan anggota yang sudah terorganisasi dalam bentuk kumpulan anggota Muhammadiyah tersebut. Kegiatan pengajian atau kursus tersebut selain diisi dengan materi keagamaan, perlu diperkaya dengan materi yang ditunjukkan untuk menumbuhkan kesadaran baru warga Muhammadiyah di bidang perekonomian, seperti pertama, kesadaran informatif, yakni merubah pola pikir dari cara berpikir irasional menjadi rasional. Cara pikir individualitas menjadi cara berpikir kolektif. Yang kedua, kesadaran kejamaahan, membangun kesadaran bahwa melalui silaturahim, ta'aruf, ta'awun, dan takaful dalam bidang ekonomi, maka Muhammadiyah merupakan potensi ekonomi yang cukup besar. Kesadaran kejuangan, membangun kesadaran bersama dalam rangka berjuang membebaskan diri dari kekuatan luar yang telah mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Kemudian strategi pemberdayaan yang kedua, yakni pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi. Berpijak pada kesadaran kejamaahan yang telah dibangun, maka upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan. Kelembagaan di bidang ekonomi tersebut merupakan wadah kerjasama Muhammadiyah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kapabilitas anggota selaku pengusaha kecil. Selain melalui pendekatan pemberdayaan yang bersifat kelompok, perlu pula dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka secara individual di bidang manajemen usaha dan pemasaran melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan lapangan. Kemudian strategi yang keempat, yakni mempercepat proses pemberdayaan ekonomi warga dengan pemanfaatan jaringan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Untuk mempercepat proses upaya pemberdayaan ekonomi, maka setiap tingkatan dan jaringan organisasi Muhammadiyah perlu berperan aktif dalam melancarkan program-program pemberdayaan ekonomi. Strategi yang kelima, yakni mengembangkan sikap perilaku dan etika bisnis Islami yang membentuk pebisnis Muhammadiyah yang penuh gairah, daya juang yang ikhlas, sabar, dan istiqomah sebagai resultan dari ibadah zikir, fikir, dan ikhtiar. Menurut Islam, kerja adalah ibadah kepada Allah, sama halnya dengan sholat. Seseorang yang bekerja akan bermental murni, sedangkan yang tidak bekerja akan langsung kehilangan kontak dengan realitas. Konsekuensi berikutnya ialah kemampuan mental orang tersebut akan kurang bermanfaat. Etos kerja dan ketaatan beragama saling mempengaruhi. Banyak analisis mengatakan bahwa lemahnya perekonomian rakyat di dunia Islam disebabkan oleh lemahnya etos kerja dan kurangnya dukungan struktural. Atas dasar beberapa alasan di atas, Muhammadiyah merasa perlu untuk terus mengembangkan perilaku, etos kerja, serta perjuangan yang disertai dengan keikhlasan dan istiqomah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Islam, khususnya Indonesia dan pada umumnya. Sekian dari saya.